Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Memakai sutra bagi laki-laki dan batasan yang diperbolehkan. Maksudnya, pada sebagian pakaian, harir sutra berasal dari bahasa Arab, dinamakan demikian karena kemurniannya. Disebutkannya laki-laki pada judul bab adalah untuk mengeluarkan kaum perempuan. Ada dua pendapat ulama tentang alasan larangan memakai sutra. Satu, karena faktor sombong dan angkuh. Dua, karena ia adalah kain yang mewah dan cocok sebagai hiasan bagi perempuan bukan laki-laki. Dari Sabit dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Ajubair berkhutbah seraya berkata, Muhammad SAW bersabda, barang siapa memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat." Hadis riwayat Bukhari nomor 5833. Dalam riwayat Al-Qasimihani disebutkan, dan tidaklah seseorang memakai sutra di dunia kecuali dia tidak memakainya di akhirat. Maksudnya, laki-laki mukallaf atau yang diberi beban syariat. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, tidak memakai sutra kecuali orang yang tidak memiliki bagian darinya di akhirat. Memakai sutra bagi laki-laki dan batasan yang diperbolehkan. Dari Abu Usman dia berkata, Umar menulis surat kepada kami, dan kami berada di Azerbaijan. Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakai sutra kecuali seperti ini. Nabi SAW mensejajarkan dua jarinya kepada kami. Juhair mengangkat jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Bukhari nomor 5829. Riwayat Abu Usman dalam kitab Sahihain tidak mencantumkan apa yang dikecualikan dari larangan memakai sutra, kecuali dua jari. Tetapi Abu Daud mengutip dari Hamad bin Salamah dari Ashim al-Ahwal sehubungan hadis ini. Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakai sutra kecuali seperti ini dan seperti ini, dua jari dan tiga jari dan empat jari. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Suwaid bin Ghaflah, Umar berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakai sutra kecuali seukuran 2 atau 3 atau 4 jari. Penyebutan kata atau di sini untuk menjelaskan macam-macamnya atau sebagai pilihan. Ibnu Abi Saibah meriwayatkannya melalui jalur ini. Sesungguhnya sutra tidak patut darinya kecuali seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini, yakni 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Hadis ini dijadikan hujah bagi mereka yang membolehkan gambar dari sutra yang ada di baju. Namun dikhususkan sebesar yang disebutkan yaitu 4 jari. Inilah pendapat paling sahih di kalangan mazhab Syafi'i. Lalu hadis ini menjadi hujah yang membantah mereka yang memperbolehkan gambar pada kain secara mutlak meskipun lebih dari ukuran 4 jari. Pendapat ini dinukil dari sebagian ulama mazhab Maliki. Hadis ini dijadikan dalil yang membolehkan memakai kain yang bergambar atau dibordir sutra sesuai batasan yang disebutkan. Terkadang juga gambar atau bordir ini dibuat pada baju setelah ditenun. Hadis ini juga dijadikan dalil yang membolehkan memakai kain bercampur dengan sutra sebesar gambar yang diperbolehkan, baik berada di satu tempat ataupun terpisah-pisah. Sutra bagi perempuan. Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim menukil dari hadis Ali. Sesungguhnya Nabi SAW mengambil sutra dan emas, lalu bersabda, keduanya ini haram bagi kaum laki-laki umatku dan halal bagi perempuan mereka. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamroh berkata, jika kita mengatakan pengkhususan larangan bagi laki-laki karena suatu hikmah, dan Allah mengetahui sedikitnya kesabaran perempuan dalam hal berhias,
maka Allah berlaku lembut kepada mereka dengan memperbolehkan memakainya. Di samping itu, upaya mereka berhias umumnya adalah untuk suami mereka. Sementara telah disebutkan, baiknya pelayanan terhadap suami termasuk iman. Dari Zaid bin Wahab, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW memakaikan kepadaku hulah siara. Maka aku keluar memakainya, tetapi aku melihat kemarahan di wajahnya. Akhirnya aku memotong dan membagi-bagikannya di antara perempuan-perempuanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5840. Maksud memakaikan kepadaku adalah menghadiahkan kepadaku. Imam Muslim mengutip pula melalui jalur lain dari Abu Salih, dari Ali, sesungguhnya Ukaidir Dumah menghadiahkan kepada Nabi SAW kain sutra, lalu beliau memberikannya kepada Ali. Hulah siaro, Abu Ubaid berkata, hulah adalah kain Yaman. Hulah terdiri dari sarung dan selendang. Kalimat aku melihat kemarahan di wajahnya. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Abu Salih, beliau bersabda, sungguh aku tidak mengirimnya kepadamu untuk engkau pakai, tetapi sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu agar engkau potong-potong untuk kerudung di antara perempuan-perempuan. Kalimat aku pun memotong-motongnya di antara perempuan-perempuanku. Maksudnya aku memotong-motongnya, lalu membagi-bagikannya di antara mereka untuk dibuat kerudung. Kata khumur adalah bentuk jamak dari kata khimar, artinya sesuatu yang dibuat menutupi kepala perempuan atau kerudung. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan, aku kembali kepada Fatimah dan memotong kain itu. Dia berkata, apa yang engkau bawa? Aku berkata, Rasulullah SAW melarangku memakainya, maka pakailah ia dan pakailah kepada perempuan-perempuanmu. Pada riwayat ini diketahui perbuatan Ali radhiyallahu anhu memotong-motong kain itu atas izin Nabi SAW. Dari Az-Zuhri dia berkata, Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, sesungguhnya beliau melihat pada Ummu Kulsum alaihissalam binti Rasulullah SAW kain sutra siara. Hadis riwayat Bukhari nomor 5842. Pelajaran yang dapat diambil. Hadis-hadis pada bab ini dijadikan dalil tentang bolehnya memakai sutra bagi perempuan, baik sutra murni atau bercampur bahan lain. 2. Laki-laki boleh menjual kain sutra dan memanfaatkannya untuk hibah dan hadiah, tapi bukan dipakai sendiri. Keringanan bagi laki-laki untuk memakai sutra karena penyakit gatal-gatal. Maksud gatal di sini adalah jenis penyakit kudis. Penyebutan gatal di sini merupakan permisalan bukan batasan. Dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, Nabi SAW memberi keringanan bagi Az-Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutra karena penyakit gatal-gatal yang menimpa keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5839. Dalam riwayat Hamam dari Qatadah disebutkan bahwa keduanya mengadu kepada Nabi SAW perihal kutu. Seakan-akan penyakit gatal-gatal itu disebabkan kutu. At-Tabari berkata, di sini terdapat petunjuk bahwa larangan memakai sutra tidak mencakup mereka yang memiliki penyakit yang bisa diringankan dengan memakai sutra. Diikutkan kepadanya apa yang bisa melindungi panas dan dingin atau tidak ada pakaian yang lain. Pada pembahasan tentang jihad disebutkan bahwa sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan saat bepergian.